Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik kawan-kawan sahabat-sahabatku sekalian, pada video kali ini kita bertemu lagi dan saya di sini akan membahas 3 pertanyaan lagi tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Sebagaimana di video sebelumnya saya juga sudah membahas tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, pada kali ini saya juga akan membahas lagi tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Namun sebelum saya membaca dan membahas 3 pertanyaan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Badrul Tamam, NIM 12402045. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya sekarang berada di semester 3. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang merupakan tanggung jawab saya yang diberikan langsung oleh dosen pengampu Dr. Misdah atau biasa kami kenal dengan Bunda Misdah NTT. Harapan saya membuat video ini, semoga kedepannya video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan, baik itu guru, siswa atau siapapun yang ingin mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, sebelum saya membahas 3 pertanyaan tersebut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar nanti kedepannya mungkin saya bisa membuat konten lagi, bisa membuat video lagi tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Dan juga saya berharap kepada siapapun yang menonton untuk bisa menanggapi atau mungkin nanti ada keliruan bisa diperbaiki atau ada pertanyaan lain. Nah, itu insyaallah di video selanjutnya saya akan bahas. Baik, demi mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan oleh saudara 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan berikan contoh. Baik, 4 jawaban tersebut, 4 prinsip pelaksanaan supervisi dengan menambahkan penjelasan dalam contoh. 1, yang pertama jawabannya ini ya. 1, prinsip ilmiah. Supervisi dilakukan secara sistematis, terencana, dan berdasarkan data. Evaluasi tidak boleh subjektif atau asal menilai. Contoh, seorang pengawas mengobservasi guru menggunakan instrumen observasi pembelajaran yang telah divalidasi. Nah, setelah pengumpulan data, ia menganalisis aspek yang masih lemah, seperti kurangnya keterlibatan siswa, lalu menyusun laporan dan memberi saran berbasis ini lebih objektif dibanding sekadar opini. Ini namanya ilmiah. Yang kedua, prinsip demokratis. Di mana itu? Menghargai pendapat guru dan melibatkan mereka dalam proses evaluasi serta pengambilan keputusan. Contoh, setelah observasi, supervisor tidak langsung mengkritik, tetapi mengajak guru berdiskusi. Misalnya, menurut Bapak atau Ibu, bagaimana dari proses pembelajaran yang dirasa masih kurang maksimal? Nah, kalau seperti itu, guru itu merasa dihargai dan lebih terbuka untuk menerima masukan. Yang ketiga, prinsip konstruktif dan kreatif. Karena supervisi ini bertujuan membangun semangat guru untuk berkembang, bukan menjatuhkan. Contoh, jika guru masih monoton dalam mengajar, supervisor tidak menyalahkan, tetapi menyarankan. Ingat ya, menyalahkan dan menyalahkan itu beda. Nah, misalnya ini, ada guru yang masih monoton, bagaimana kalau Bapak coba metode diskusi kelompok minggu depan? Nah, supervisor bilang begitu, nanti saya bisa bantu menyiapkan medianya. Nah, kalau supervisornya begitu, ini lebih memberi guru itu semangat baru dan membangun kreativitas guru. Yang keempat, prinsip kooperatif. Supervisor dan guru itu bekerja sama sebagai mitra, bukan sebagai atasan dan bawahan. Contoh,
supervisor mengajak guru menyusun program perbaikan bersama. Misalnya menyusun RPP yang lebih interaktif. Nah, proses ini menciptakan rasa kepemilikan bersama atau kooperatif terhadap hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, supervisi menjadi proses pembinaan profesional yang mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, kawan-kawan, mungkin hanya itu jawaban nomor 1 dari saya. Kalau ada yang salah bisa dikomentari di kolom komentar nanti ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Pertanyaan yang kedua, jelaskan oleh saudara fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Wah, ini pertanyaan yang menarik ya kawan-kawan. Langsung saja kita bahas. Yaitu fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor sangat berpengaruh dalam mencapai efektivitas tujuan pendidikan. Mengapa? Karena keduanya ini menyangkut pengelolaan dan pembinaan yang sistematis terhadap seluruh komponen sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah itu bertanggung jawab dalam mengelola seluruh sumber daya sekolah, seperti perencanaan kurikulum, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan sekolah, pengaturan jadwal dan pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, dampak terhadap tujuan pendidikan dengan administrasi yang baik, proses pembelajaran akan berjalan secara tertib, terarah, dan efisien. Nah, hal ini menciptakan iklim belajar yang kondusif, sehingga tujuan pendidikan seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dapat tercapai secara optimal. Yang kedua, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah itu juga berperan sebagai pembina dan meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan supervisi akademik dan manajerial, seperti observasi kelas melalui proses pembelajaran, pemberian umpan balik, pelatihan, dan workshop. Dampak terhadap tujuan pendidikannya apa? Supervisi yang efektif membantu guru memperbaiki metode mengajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan siswa. Nah, ini secara langsung berdampak pada peningkatan hasil belajar dan perkembangan karakter peserta didik sesuai tujuan pendidikan nasional. Jadi kawan-kawan, ketika kepala sekolah menjalankan dua fungsi ini secara profesional, secara baik dan seimbang, maka manajemen sekolah akan berjalan efektif dan pembelajaran akan berkualitas, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Nah, mungkin hanya ini jawaban untuk soal nomor 2 dari saya. Kritik dan sarannya saya tunggu di komentar. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan oleh saudara hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini jawabannya agak panjang, langsung saja kita bahas. Hubungan antara monitoring, evaluasi, dan perencanaan dalam sistem pendidikan itu seringkali digambarkan sebagai sebuah siklus yang berkesinambungan, yang mana perencanaan memberikan arah, monitoring memberikan data real time, dan evaluasi memberikan penilaian keberhasilan. Tanpa monitoring dan evaluasi, atau biasa disingkat MONEF, perencanaan hanyalah sebuah dokumen statis. Namun sebaliknya, tanpa perencanaan, monitoring dan evaluasi tidak memiliki standar untuk diukur.
Hubungan ketiganya ini bekerja pada 7 komponen utama sistem pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Fungsi perencanaan adalah menentukan target jumlah siswa baru, kriteria penerimaan, dan target prestasi. Hubungannya dengan monitoring dan evaluasi adalah Monef melacak perkembangan akademis dan karakter siswa. Hasil evaluasi misalnya, tingginya angka putus sekolah menjadi dasar perencanaan program beasiswa atau remedial di tahun berikutnya. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Fungsi perencanaan adalah pemetaan kebutuhan guru, rencana pelatihan, dan distribusi beban mengajar. Hubungannya dengan monitoring dan evaluasi adalah monitoring melihat kinerja harian guru di kelas. Jika evaluasi menunjukkan rendahnya kompetensi pedagogik, maka perencanaan pelatihan profesional harus diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Yang ketiga, kurikulum. Fungsi perencanaan adalah menyusun silabus, RPP, dan pemilihan metode pembelajaran. Hubungannya dengan monitoring dan evaluasi adalah monitoring memastikan kurikulum dijalankan sesuai jadwal. Evaluasi menilai apakah materi tersebut masih relevan dengan kebutuhan industri. Nanti hasilnya digunakan untuk merencanakan revisi kurikulum. Yang keempat, sarana dan prasarana. Fungsi perencanaan adalah yaitu rencana pengadaan alat laboratorium, renovasi gedung, dan pengadaan buku. Hubungannya dengan monitoring dan evaluasi adalah monitoring memantau tingkat kerusakan dan efektivitas penggunaan alat. Evaluasi menilai apakah sarana tersebut berdampak pada kualitas belajar. Nah, jika tidak, perencanaan anggaran dialihkan ke fasilitas yang lebih krusial. Yang kelima, pembiayaan atau anggaran. Fungsi perencanaan adalah penyusunan RAPBS, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Hubungannya dengan monitoring dan evaluasi adalah monitoring memastikan dana digunakan sesuai posnya. Evaluasi menilai efisiensi biaya terhadap hasil belajar. Nanti hasil evaluasi menjadi basis perencanaan efisiensi anggaran periode depan. Yang keenam, lingkungan atau hubungan masyarakat. Fungsi perencanaan adalah program kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, dan dunia usaha (DUDI). Hubungannya dengan monitoring dan evaluasi adalah monitoring mengukur intensitas pertemuan dan keterlibatan wali murid. Evaluasi melihat sejauh mana dukungan masyarakat membantu kemajuan sekolah, yang kemudian digunakan untuk merencanakan strategi komunikasi yang lebih baik. Yang ketujuh, manajemen atau tata usaha. Fungsi perencanaan adalah sistem administrasi, struktur organisasi, dan soft operasional. Hubungannya dengan monitoring dan evaluasi adalah monitoring melihat kelancaran birokrasi internal. Evaluasi menilai kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Hasilnya nanti itu menentukan perencanaan restrukturisasi atau perbaikan soft. Nah, itu tadi jawaban untuk soal nomor 3 dari saya. Mungkin nanti jika dari kawan-kawan atau guru ataupun kepala sekolah yang sudah terjun ke dalam ini bisa memberikan tanggapan atau memberikan masukan, kritik, dan saran. Itu saya sangat terbuka sekali. Nah, dengan berakhirnya soal nomor 3 tadi, maka video saya juga akan segera berakhir. Nah, jadi jangan lupa di komen, diberikan saran, diberikan masukan. Mungkin hanya ini pembahasan 3 soal
dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar dari pembahasan saya ini, itu datangnya dari Allah. Namun jika banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya, itu murni datangnya dari saya pribadi. Saya Badrul Tamam mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.